Kita langsung lihat bagaimana dengan Indonesia. Di sini merupakan kasus 37, merupakan peringkat 37 dengan jumlah kasus yang kemudian bertambah sekitar 407 orang. Dengan rasio kematiannya sekitar 8,78%, sedangkan rasio kesembuhan ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan rasio kematiannya yaitu sekitar 10,25%. Sehingga total sekarang ini akumulasi kasus positif kita menjadi 35.295 orang. Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Di awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan oleh sebuah virus baru yang sangat mematikan. Virus corona, atau yang bisa disebut COVID-19 ini mengancam kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, virus yang menyebar sejak bulan Maret ini memberikan efek yang bermacam-macam terhadap masyarakat dari segala lapisan. Saya sedang berada di daerah Sudirman, Jakarta Pusat. Di sini saya akan mencari tahu sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang virus corona dan apa dampak yang dirasakan masyarakat terkait dari virus corona tersebut. Setahu saya COVID-19 itu virus yang awal mulanya tuh dari negara Cina. Basically yang saya tahu COVID ini adalah virus yang pandemi global ya, pandemi global yang basically terkena awalnya dari China, Wuhan, kemudian penyebarannya tuh sampai ke even Indonesia. Ini merupakan virus yang paling ganas, yang sifatnya menghancurkan umat manusia, yang baru dikenal pada abad sekarang ini. Virus corona itu sangat berbahaya dan sangat mematikan, dan penyebarannya pun begitu cepat dan sangat luas. Dampak yang saya rasain sih dari bulan Maret ya, saya kerja kantor saya terpaksa harus tutup karena kantor saya adanya di dalam mall, dan itu tutupnya tadinya cuma harus rencananya seminggu, tapi jadinya 2 bulan sampai lebaran gini. Terus kerjaan saya juga jadinya sisipan, harusnya monoton kan Senin sampai Jumat, saya jadi kerja cuma Senin sampai Rabu. Terus saya juga harus pakai masker kan, kerjanya agak-agak ribet juga sih. Terus sanitizer juga harus wajib. Tapi saya lebih ke cuci tangan sih. Terus kalau buat pekerjaan jadi agak sulit sebenarnya, jadinya numpuk semuanya di kantor karena kantor yang lain tuh tutup dan kantor saya doang yang buka, jadi masyarakat butuhnya datangnya ke kantor saya aja. Kalau dampaknya ke saya pribadi sih, misalnya saat ini sebelumnya saya lebih suka keluar gitu kan, ada aktivitas di luar rumah, tapi saat ini sudah dilimit, jadi keluar rumah tuh memang kalau penting-penting aja. Ya, kalau masalah dampak ya, jadi merusak ekonomi negara, merusak perekonomian manusia juga ya, atau masyarakat. Cukup besar lah dampaknya ya. Dampak yang saya rasakan adalah saya tidak bisa datang ke kantor karena harus berdiam diri di rumah saja. Saya sih udah jalanin apa yang disaranin pemerintah ya, kayak nggak keluar rumah dulu, kecuali emang kalau kerja kan tanggung jawab. Saya juga dapat surat tugas yang kalau misalnya ada sidak dari petugas keamanan, saya bisa buktiin kalau saya emang harus lintas wilayah buat bekerja. Kalau mengikuti anjuran pemerintah ya, dari PSBB saya ngikutin sih. Misalnya kalau bisa lagi jalan lewat transportasi, misalnya saya kan bawa kendaraan pribadi, ya udah saya nyetirnya. Kalaupun misalnya bawa penumpang, berarti penumpangnya duduk di belakang. Terus pakai masker ya, seperti yang saya lakukan saat ini. Terus jaga jarak sama even teman sendiri. Ini kalau menurut anjuran dari pemerintah ya, kami pun sudah melaksanakan. Satu ya, dianjurkan memakai masker. Kedua ya, dianjurkan melakukan social distancing ya kan, menjaga jarak. Yang ketiga ini agar jangan berkerumun. Udah kami jalankan semuanya. Dan keempat nih, ada yang keempat ya. Ya sebisa mungkin kalau kita libur, ya tetap posisi kita ada di rumah, jangan keluyuran atau keluar kemana yang kalau tidak ada tujuannya begitu.
Setelah mendapatkan apa yang diketahui masyarakat tentang virus ini, serta dampak yang mereka rasakan, saya pun pergi ke sebuah lembaga kesehatan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari virus ini. Saya bertemu dengan Ayu, salah satu perawat di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia, yang bersedia saya wawancarai. Halo Kak, jadi maaf nih ganggu waktunya sebentar ya. Ada yang mau ingin saya tanyakan nih ke Kakak hal tentang COVID-19 yang sedang ada di pandemi global ini. Nah, berhubungan Kakak nih dari PMI ya. Jadi saya pengen tahu tuh, ada nggak prosedur yang harus dilewati seseorang agar bisa mendengarkan darahnya sih di PMI ini? Ada. Jadi gini, untuk yang donor biasanya kita suruh cuci tangan dulu. Cuci tangan. Habis cuci tangan, itu harus ngisi formulir. Nah, formulirnya itu tulis data dulu dari nama, usia, terus berat badan, sama nomor HP dan jenis kelaminannya. Nah, Kakak ada contoh dari formulirnya nggak? Ada, seperti ini contohnya. Oh. Iya, jadi kita ini ada form khususnya ya. Jadi isi nama donor dan pekerjaannya, sampai pekerjaan tempat tanggal tinggal, kelurahan harus lengkap, apalagi jenis kelamin nih. Nomor HP. Nah, selebihnya habis itu tentang riwayat si donornya. Kalau misalnya datang sini kan harus sehat ya, kayak bisa berapa kali di sehat, baru di checklist. Kalau misalnya batuk pilek itu tidak boleh. Itu kan tandanya tidak sehat ya. Dan ada riwayat tentang kayak jantung, ginjal, asma itu tidak disarankan tidak donor. Kenapa? Iya, alasannya karena kan itu kan udah penyakit parah banget ya. Transfusi darah dia pengenalan nafas. Jadi tidak disarankan. Berarti ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya, iya. Dan untuk 3 hari terakhir ini nggak boleh minum obat. Tidak boleh minum obat. Iya, kecuali vitamin. Kalau vitamin kan sangat boleh mana ada virus COVID gitu. Jadi di sini ikut tubuh kita biar lebih fit lagi. Kuat lagi ya. Iya. Nah, tato itu. Tato, oh iya biasanya itu ada yang tato sih ya. Banyak yang nanya nih, tato boleh nggak sih? Boleh, tapi asalkan udah setahun. Tahun dalam Proses pembuatan tato itu. Sama kita alkohol sama narkoba. Itu setahun juga. Setahun. Tapi kalau misalnya dia pas itu sih itu tahu di hasilnya. Iya, jadi itu darahnya nggak dipakai malah dimusnahkan. Sayang kan kalau misalnya donor darah tapi nggak dipakai. Nggak pakai ya, sama aja mubazir ya. Nah, itu malam itu minimal 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Kalau bisa kurang dari 5 jam, takutnya efek sampingnya pas pengambilan darah itu dia bakalan pusing. Kasihan itu kan donornya kalau tiba-tiba misalnya pusing atau pingsan itu bukan tanggung jawab dari pihak tapi iya dia nyalahin gitu. Saya harus benar-benar badan itu fit banget, dia harus benar-benar sehat banget. Nah, untuk perempuan boleh gak sih kalau head? Nah, iya juga banyak juga tuh. Kalau head itu minimal hari keempat boleh. Hari keempat boleh bisa mendengarkan darahnya. Terus hamil itu tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Karena hamil menyusui itu harus 1 tahun usia selanjutnya. Banyak sih sebenarnya yang harus ini itu yang lebih detail dominannya sih. Seperti itu lah ya. Terus untuk makan ya. Untuk makan gimana? Minimal harus 3 jam. 3 jam sebelum diambil darah. Iya, boleh donor makan itu kayak makan nasi, bubur lontong harus 3 jam. 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena itu kan kalau nasi itu kan karbohidrat ya. Nah, nanti darahnya itu nggak pakai. Itu darahnya masuk di teknik. Nanti kita ada contohnya tapi ada di nanti saya kasih ya. Nah, sekarang lagi bulan Ramadan nih. Nah, kan kita puasa itu dari subuh sampai maghrib ya. Nah, jika misalkan jam 7 itu habis maghrib kita mau ngambil darah itu diperbolehkan atau boleh? Diperbolehkan ya? Nah, jadi kalau boleh nggak sih kalau bulan puasa itu donor? Ya. Boleh. Itu kan emang disarankan kayak misalnya diuji 3 jam kan kayak puasa. Kecuali kalau misalnya kayak non boleh nggak sih? Kalau non kan emang makan dulu. Nggak bisa
Cuma peminatan dari donor itu kurang. kurang ya peminatan lagi bulan puasa gini ya kan. Apalagi kalau bisa hitungan jari lah, apalagi yang pas ada ini ya virus COVID itu. Nah, ini Kak, berhubung kan sekarang juga lagi ada virus COVID nih ya, yang sedang melanda di seluruh dunia. Apakah virus COVID-19 ini bisa menular melalui transfusi darah nggak sih? Sebelumnya kan kita kan ada pertanyaan juga nih pas di isi formulirnya. Ini tentang COVID nih sebelah sini. Oh, ada juga ya pertanyaan tentang Jadi ini. kalau COVID itu kan ada tandanya kayak kita tidak diketahui lah kayak demam, Iya. pilek. Masih kita udah ditanyain terus 14 hari itu dia mana aja sih kalau misalnya karantina atau enggak, kita nggak tahu DP apa. DP. Hasilnya kita kan di sini nggak ngecek tentang COVID ya. Nah kita dia itu yang datang sini itu benar-benar sehat dan itu udah rapid test dan sebagai petugasnya saya pun kemarin udah cek rapid test alhamdulillah negatif. Negatif ya, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Nah, ini Kak, sejauh ini apakah pihak PM ini ada yang terjangkit virus COVID-19? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah belum ada ya. Iya, dalam pengetahuan gitu ya. Tapi selama ini belum ada apa. Tapi untuk pasien COVID itu butuh banget Plasma darah itu ya. sadar tingginya. Agar kan jaga imunitas dari pasien tersebut ya. Nah, yang terakhir nih Kak, Ya, dari sisi PMI sendiri, ada nggak langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah COVID-19? ada. Ada ya? Yang terutama kita jaga kebersihan. Jaga kita. kebersihan. Cuci tangan. Cuci tangan tuh udah benar-benar Kalau paling bisa kayak diwajibkan. itu sangat wajib banget namanya kita minum sesuatu kan namanya kita bakteri virus tuh tidak terlihat sama sekali. Dan untuk yang kita kan apa namanya ketemu sama orang-orang banyak Jaga ya. jarak nih ya, Jaga jarak physical nih. distancing. Seperti itu. Terus Saya berbincang dengan Ayu dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh PMI dalam masa pandemi global ini. Ayu pun sedikit bercerita soal kesulitan yang dihadapi PMI di tengah mewabahnya virus COVID-19. Ayu mengatakan bahwa PMI kekurangan transfusi darah. Banyak orang-orang yang tidak ingin menyumbangkan darahnya karena takut mereka tertular virus COVID-19. Dari wawancara dengan Ayu, saya jadi tahu banyak hal tentang bagaimana menghadapi virus corona yang tengah mewabah di masyarakat ini. Setelah mengetahui pendapat dan opini masyarakat terkait kebijakan yang diberlakukan pemerintah, saya dapat menarik kesimpulan bahwa virus COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hal terbaik yang dapat kita lakukan agar terhindar dari virus yang mematikan ini adalah menjaga kebersihan diri, tetap menjaga jarak saat hendak berpergian ataupun saat sedang berada di keramaian, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Hal-hal kecil ini sekarang menjadi sangat penting untuk diperhatikan demi menjaga kelangsungan hidup kita dan orang-orang yang kita sayangi.